bisa kita ikuti perbuatan syirik, nggak bisa kita ikuti perbuatan bid'ah. Kita harus punya sikap bahwa berpegang teguh kepada sunnah, kita akan selamat dengan sunnah ini kalau kita menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Ketika dia mengikuti sunnah tapi dia mencampur dengan bid'ah, orang ini pasti akan sesat, pasti akan sesat. Nggak bisa, bid'ah harus jauhkan karena Nabi yang mengatakan sallallahu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru bid'ah. Yang baru bid'ah kata dalam agama ini. Karena agama sudah sempurna. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, tidak ada. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan pertama kali. Bukan ulama. Nabi yang pertama kali mengatakan demikian. Bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi SAW mengatakan demikian. Nggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam. Nggak ada. Makanya kemudian dilanjutkan oleh sahabat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baqawi dalam Syarah Sunnah, Al-Hakim dalam Mustadrak. Disahihkan oleh Al-Hakim. Dan juga disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil. Dan juga yang lainnya. Hadis ini sahih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u wa kullu bid'atin dhalalah. Ikuti Rasulullah. Jangan berbuat bid'ah karena setiap bid'ah adalah sesat. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Bid'ah itu sesat kata Abdullah bin Umar. Ini pemahaman salaf. Salaf ini memahami siapa? Hadis Nabi. Kan yang kita ikuti siapa? Pemahaman ulama atau fahmu salaf? Fahmu salaf yang kita ikuti. Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud demikian. Dijelaskan oleh Ibnu Umar demikian radhiyallahu anhuma. Bahwa kata Ibnu Umar kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanan. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh siapa? Oleh manusia. Kalau kita lihat sekarang bid'ah yang muncul dipandang baik oleh manusia. Dipandang baik oleh manusia. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang enggak ada contohnya. Kita tanya kepada mereka mana dalilnya, mana contohnya? Enggak ada. Justru yang mengadakan sesuatu yang baru itu yang kita tanya mana keterangannya. Sebab pada asalnya ibadah itu dilarang. Kecuali yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal ibadah dilarang. Kalau masalah keduniaan, asalnya apa? Boleh. Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal segala sesuatu boleh. Kecuali dalil yang melarangnya. Kalau ibadah, contoh orang berzikir. Yang tadi saya sebutkan 1100 kali dari mana? Kok 1100? 1101 umpamanya. 11.000 dari mana dalilnya? Mana keterangannya? Dalilnya mana? Yang ada dari Nabi, kita baca la ilaha illallah wahdahu syarika lahul mulku wa lahul syai'un qadir 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Itu yang paling banyak sudah. Ada dalil yang sifatnya lepas, enggak ada hitungan. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la haula. Itu bebas. Enggak ada hitungan. Tapi ketika menetapkan mana dalilnya atau duduknya harus begini. Harus begini. Harus bersila, kakinya harus. Dari mana keterangannya? Kaifiat seperti itu. Ini yang baru. Ma anzalallahu min sultan. Enggak ada diturunkan ilmu tentang itu. Jangan membuat sholat dia buat sendiri, ibadah yang lain enggak boleh dalam Islam. Jangan membuat suatu perayaan-perayaan yang dibuat sendiri, enggak boleh. Yang Nabi enggak contohkan, yang Nabi tidak adakan, jangan diadakan. Menurut kita baik, perasaan kita, tapi dalilnya ada atau tidak. Ini penting dalam kita beragama, ini penting. Untuk selamat kita dunia akhirat, jangan membuat yang baru dalam agama ini. Jadi sempurnanya kita dalam memegang sunnah dengan menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah.